Halo, kembali saya ajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini udah pasti ya, akhirnya yang masuk kabinet itu adalah Nasdem dan PKB. Ya kalau Nasdem kemarin sudah langsung bertemu menemui Pak Prabowo di Jalan Kertanegara dan menyatakan mereka akan mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran. Itu clear. Sementara Caimin pada waktu didatangi oleh Pak Prabowo, dia menyatakan bahwa ingin tetap bekerja sama di parlemen dan juga sektor-sektor lain. Tapi kemarin ketika dia jadi bertemu dengan DPP PKS, ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan kan itu sudah cetro welo-welo, kenapa mesti ditanya lagi? Jadi sebenarnya juga sudah dimastikan bahwa bahwa PKB akan masuk. Cuman pertanyaan Yes. publik, bagaimana nasib dengan PKS ini? Karena PKS juga hari Sabtu nanti akan menggelar halal bihalal dan semua capres katanya dan ketua umum parpol diundang dan mereka akan siapkan kalau Pak Prabowo datang itu menggunakan menyiapkan karpet merah. Itu kata Sekjen PKS. Kelihatannya PKS sudah percaya diri karena di Jakarta dia menang dan Mhm. itu penanda bahwa politik pilkada nanti pasti PKS menginginkan calon dia jadi gubernur. Nah itu pentingnya lobby dengan Gerindra mulai dari sekarang. Jadi lebih hal pasti intinya adalah upaya PKS untuk minta dukungan Gerindra tuh. Ini soal pragmatisme politik. Kalau soal martabat politik, ya mungkin ada kita bisa hitung dengan cara yang lain. Tetapi kan semua peristiwa yang sifatnya pasca pemilu itu harus menghitung potensi dari partai baik yang menang maupun yang tidak untuk memulai lagi mengaktifkan politik di lokal masing-masing kan. Di DKI pasti mulai di Surabaya mungkin juga Caimin mulai mengkonsolidasi PKB supaya orangnya bisa jadi wali kota atau gubernur Jawa Timur, itu artinya berkomunikasi dengan Gerindra. Jadi kita selalu lihat bagaimana politik nasional itu bisa beda dengan politik lokal. Hmm. Apalagi kita bisa lihat di dalam PKS sendiri tentu ada dua faksi selalu kan, PKS selalu hidup di dalam dilema itu kan antara yang pragmatis dan yang idealis tuh. Tetapi kelihatannya yang pragmatis yang akan, akan menang di situ tuh karena Hmm. kebutuhan-kebutuhan strategis di posisi-posisi yang diincar oleh semua orang, terutama soal gubernur DKI misalnya. Hmm. Tapi ini bukan artinya bukan berarti PKS juga akan masuk ke kabinet gitu. Tapi tetap saja mereka ini kan ada perhelatan berikutnya adalah pilkada serentak ya Bung Rocky ya bulan November ya. Ya, Ya. ya itu tetap PKS ya dia menang dan itu kemenangan itu kan mesti dibuktikan secara lokal di Jakarta dengan mengusung gubernurnya sendiri kan. Ya. Walaupun PKS secara moral menganggap bahwa ya kita akan beroposisi, ya bagus juga sebetulnya. Tapi selalu orang akan lihat lo di mana konsistensinya. Anda beroposisi di tingkat nasional, tapi Anda berkolaborasi di tingkat lokal. Yaitu akibat dari kekurangan kursi sebetulnya tuh. Jadi tetap gejala politik kita tidak pernah final. Siapa yang sebetulnya akan berupaya untuk jadi oposisi, siapa yang harusnya eh, percaya diri aja bahwa dengan adanya oposisi tetap terkendali kan, politik itu justru bisa dikendalikan, suara rakyat bisa diandalkan, dipercayakan pada oposisi itu. Tapi Gerindra kelihatannya akan merangkul kan, tema Gerindra adalah merangkul semua kan. Itu juga konyol, ngapain mesti merangkul semua? Itu penanda bahwa dia ragu bahwa legitimasinya cukup kuat di DPR nanti itu. Jadi itu tanda-tanda yang kemarin kita bicara tentang unholy marriage ini kan, perkawinan yang tidak Iya. Hmm. tidak suci itu. Ya, ya. Tetapi gini, saya kira memang apa mungkin lebih menarik kalau kita untuk diskusikan lebih pada soal antara logika partai-partai politik dengan logika publik. Dan saya kira logika publik Ya, itu ya. logika logika demokrasi kan. Karena bagaimanapun juga di ini kan kita sudah melihat sebuah fenomena baru yang dimulai dengan Pak Jokowi. Sebenarnya juga dimulai dari Pak SBY ketika waktu itu menggandeng Pak Yusuf Kala sebagai calon presiden kan akhirnya Golkar juga masuk ke pemerintahan setelah Pak Pak Yusuf Kala mengambil alih Golkar. Tapi yang kelihatan itu kan pada Pak Jokowi ya, terutama kemarin eranya ketika Pak Prabowo ditarik masuk gitu ke dalam kabinet. Nah sekarang kelihatannya orang kemudian bisa berpikir untuk apa pemilu ya kalau kemudian ternyata pada akhirnya itu pun mereka cuma nggak gabung lagi juga dan bagi-bagi kursi di DPR dan konsekuensinya akhirnya yang dikorbankan yang di parlemen gitu. Itu semua yang menyebabkan setiap kali saya kasih kuliah itu di daerah itu pertanyaannya begitu, ngapain ada pemilu Pak Ya, Rocky ya. kalau Hmm. akhirnya tidak jelas tuh yang menang masih mau merangkul yang kalah, tapi yang kalah juga mau dirangkul. Ya kalau begitu dari awal aja bagi-bagi kursi tanpa perlu pemilu kan. Ya, Jadi ya. sebetulnya orang mau lihat politik itu di dalam upaya untuk
menghasilkan kontras kebijakan, Ya. menghasilkan duel paradigma itu kan nggak terjadi tuh. Jadi tetap orang anggap buat apa ada kompetisi itu. Padahal kompetisi itu justru yang menghidupkan demokrasi. Nah, Ya. akibatnya orang mulai meragukan ya nggak perlu demokrasi kalau begitu. Kita balik aja pada semacam kebijaksanaan lokal, musyawarah mufakat selesai di situ tuh. Tetapi intinya adalah kepentingan dari kelompok-kelompok yang berbeda ideologi kan mesti diselenggarakan sampai ke tingkat lokal kan. Jadi persaingan itu akhirnya cuma jadi persaingan elitis, bukan Ya. persaingan ideologis. Dasarnya itu tuh. Nah, Hmm. publik ingin ada persaingan ideologis karena politik harusnya diterangkan dengan cara itu bahwa setiap kader politik dia mewakili ideologi yang utuh, bukan ideologi yang bisa ditukar tambahkan. Nah, ini pelajaran juga bagaimana sistem multipartai kita sebetulnya menghasilkan tukar tambah itu. Kalau dua partai itu pasti ada persaingan karena nggak mungkin dua-duanya masuk di kabinet. Jadi Betul. sekali lagi kita mau lihat rancangan kepartaian kita. Tetapi lepas dari rancangan itu, ini soal moral dari politisinya. Jadi politisinya mungkin menganggap bahwa gue masih punya proyek loh di satu tambang dan kalau gue kalah itu bukan berarti uh, proyek gue itu mesti juga habis karena nggak akan di atau akan dicabut isinya. Ini juga dua hal yang harus kita pisah. Kalau orang kalah secara politik, ya udah kalah politik. Jangan kepentingan perdatanya, kepentingan ekonominya juga diacak-acak oleh yang menang. Demikian Ya. sebaliknya tuh, yang menang itu percaya aja, oke, ada kesempatan bagi dia untuk ditegur secara oposisi tuh. Jadi ini soal sekali lagi ini peradaban peradaban atau kebudayaan politik kita yang memang belum belum sangat matang Ya. atau Ya. sangat belum matang. Ya, saya kira ketimbang sistem multipartainya, saya kira dibandingkan sistem multipartai soal peradaban gitu yang saya kira yang justru lebih Iya, dominan. Karena kenapa? Karena walaupun kemudian katakanlah kita sistemnya seperti dua partai di Amerika, kalau kemudian ternyata mentalitas atau peradabannya seperti itu, itu. ya mau seperti apa juga gitu. Dan kedua, saya kira catatan tadi yang menurut kita juga penting highlight itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, yang betul-betul mengendalikan para lawan-lawan politiknya itu dengan politik sandra itu. Saya kira mungkin hal yang sama pernah terjadi pada Pak SBY, tapi tidak semasif seperti sekarang, tidak menjadi pattern dalam dalam pola pemerintahan itu yang saya kira lebih tepatnya gitu. Iya karena SBY masih baca buku Huntington tentang political decay, masih baca buku How Democracy Dies itu. Nah Jokowi kan nggak pernah baca buku-buku itu kan. Jadi nggak ada referensi akademis pada Jokowi untuk mengatakan bahwa kemajemukan itu adalah hasil dari kesepakatan awal negeri ini, yaitu uh, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagi Jokowi itu nggak boleh ada kebinekaan, harus ada Tunggal Ika doang. Ya buat apa ada tunggal ika kalau dasarnya bukan kebinekaan. Jadi ini lagi sekali lagi kemampuan konseptual dari Pak Jokowi yang memang tidak setara dengan SBY atau dengan Ibu Mega yang justru menganggap bahwa demokrasi itu tidak boleh diperpanjang sirkulasinya mesti justru dipercepat. Sementara Jokowi tetap ingin memperpanjang kekuasaannya tuh. Kan Ibu Mega bahkan belajar dari ayahnya tuh yang jatuh karena memperpanjang terus kekuasaannya tuh. Belajar dari Pak Harto yang juga jatuh karena tidak mau mengikuti tradisi demokrasi itu kompetisi kan. Nah Jokowi mengulangi semua itu sebetulnya. Nah itu penanda bahwa Jokowi tidak paham bahwa di era demokrasi semua hal harus dibuka pada publik bukan dengan tukar tambah di belakang layar. Ya. Nah, yang menarik itu tadi ada menyebutkan bahwa Pak Jokowi kan nggak baca seperti itu. Nah, yang kan yang banyak baca buku kan sebenarnya Pak Prabowo. Dan biasanya kan kalau dalam pergaulan itu yang paling banyak buku baca buku itu mempengaruhi yang kurang banyak buku karena tentu yang kurang baca buku akan belajar pada yang baca buku kan begitulah ya. Dan pola hubungan Anda dengan teman-teman, Anda dengan saya dan seperti itu kan pola yang terjadi. Tapi kok ada tanda-tanda yang sekarang terjadi malah Pak Prabowo seperti belajar dari Pak Jokowi. Salah satunya ide tadi dengan menarik semua kekuatan politik ke dalam pemerintahan itu kan itu pola yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Iya, itu kan ngeri kita lihat. kelihatannya ada semacam frustrasi pada Pak Prabowo. Mungkin udah dikasih buku, disodorin buku Pak Jokowi, coba kita diskusi ini. Ya nggak bisa ketemu diskusi itu ya akibatnya. Ya udahlah kalau itu Pak Jokowi saya anggap guru saya aja lah dengan Hmm, cara yang sinis mungkin tuh. hmm. Tetapi yang tampil di publik kelihatannya Prabowo betul-betul kesirep dengan kepemimpinan Jokowi kan. Jadi Ya, ya, bagaimana mungkin kapasitas Pak Prabowo yang pernah memimpin wilayah militer dan wilayah sipil itu akhirnya juga going native dengan cara Jokowi memerintah, yaitu merangkul. Kan itu demokrasi kan. Ini sekaligus kita ingatkan kepada Pak Prabowo, Anda terpilih, tetapi Anda jangan merangkul. Karena merangkul itu artinya membatalkan orang mengevaluasimu, kan itu dasarnya tuh.
Betul. Nah, itu intinya tuh. Dan kita nggak ada problem dengan watak Pak Prabowo yang kadang-kala dianggap mau pakai prinsip military efisiensi. Jadi Hmm. semuanya diefisiensikan dengan komando. Tetapi pada saat yang sama dia mau merangkul. Itu konsepnya kan agak kacau. Dia mau merangkul dengan sistem komando, padahal ini adalah demokrasi itu. Jadi sekali lagi kita kita PR-kan ini sebagai problem konseptual dalam kepemimpinan Prabowo nanti yang paham tentang komando dalam militer, tapi juga harus paham tentang kemajukan dan diskusi di dalam sistem pemerintahan sipil. Jadi dalil-dalil baru akan bertabrakan nanti dan akan kita lihat bagaimana kebijakan Pak Prabowo nanti itu mencerminkan ini kebijakan demokratis atau kebijakan yang masih oligarkis mengikuti Ya. kebijakan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ini kan penting kita ingatkan. Jadi kita juga ingin teman-teman media juga setiap kali melihat peristiwa seperti itu, dukungan yang datang kepada Pak Prabowo dari partai-partai Yes. itu tidak hanya sekedar dilihat sebagai sebuah peristiwa, tapi kita mesti memberikan perspektif kan kepada publik. Look, ini ada sesuatu yang serius loh, bukan sekedar bahwa oh pemerintahan itu harus kuat dan didukung oleh semua kekuatan partai politik kan. Nah, itu yang ini kesempatan kita himbau media, teman-teman media, supaya kasih evaluasi kritis, kasih perspektif. Kan tugas media adalah mencerahkan, bukan sekedar memberitakan. Kan itu Ya. bedanya di situ tuh. Jadi kemampuan media untuk mengulas peristiwa, misalnya pertemuan PKS nanti dengan Pak Prabowo, yaitu pertemuan pragmatis. Oh iya, tapi mesti diterangkan tuh di mana pragmatismenya, kenapa pragmatisme itu berbahaya. Kan itu tugas pers kan Ya. supaya kita bukan bukan dengan sok tahu mau mendidik publik, tetapi memang itu fungsi dari pers, yaitu edukasi sekaligus kritis. Kalau sekedar berita ya udah kita tunggu aja apa yang diucapkan lalu kita beritakan itu sebagai ucapan biasa tuh. Ya. Tetapi between the line dari peristiwa itu yang mesti bisa ditangkap oleh publik dan itu harus mengandalkan kejeniusan atau kecerdikan dari kalangan jurnalis. Ya, dan saya kira ini peran dari media, peran civil society itu menjadi semakin penting ke depan mengingat tadi itu konfigurasinya kita sudah tahu bahwa nanti di parlemen pasti tidak akan ada oposisi yang signifikan yang bisa menyuarakan ke apa kepentingan rakyat. Jadi mulai sekarang mestinya harus di-headline-kan bahwa oposisi itu akan batal kalau perilaku atau pola kepemimpinan Pak Prabowo itu mengikuti pola Pak Jokowi. Dari mana Prabowo? Ya Pak Prabowo sendiri bilang dia akan berguru pada Jokowi. Kan itu walaupun itu mungkin separuh bercanda, tapi itu bisa jadi serius karena kita harus tahu bahwa eh, presiden itu apa yang dia ucapkan itu betul-betul mewakili apa yang dia rencanakan, harusnya begitu tuh. Ya. Tapi kita juga ingin supaya masyarakat sipil mengerti dari awal sekarang bahwa Pak Prabowo punya kecenderungan untuk jadi Jokowi nomor 2, Jokowi Ah, 3 misalnya. Kan itu mesti dengan jujur kita katakan. Ya mungkin Gerindra akan sedikit tersinggung, tapi apapun mesti kita ucapkan tuh bahwa Pak Prabowo jangan Anda dipilih oleh rakyat, tapi hanya ingin meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi karena sekedar EU pakewu itu. Itu hmm, nggak boleh begitu tuh. Tetap orang ingin ada dimensi lain yang ditunjukkan oleh Prabowo sebagai orang yang paham tentang atau lebih paham banyak tentang ya, persoalan-persoalan nasional maupun persoalan global. Bagaimanapun pengetahuan Prabowo jelas lebih bukan lebih unggul, tapi lebih komprehensif dibandingkan Pak Jokowi itu. Nah itu ya, ya, orang ya. mulia. Nah kalau kalau dianggap ya ternyata sama juga dong. Nah, hal-hal semacam ini yang akan menambah delegitimasinya kabinet Prabowo nanti. Ya, poin saya kira itu sama poin saya. Kita rasanya harusnya bisa bicara soal ini dengan Pak Prabowo begitu ya. Kalau sama Pak Ya. Jokowi kita udah putus harapan. Ya kemungkinan ini masih bisa terbuka dan itu pentingnya pers mulai sekarang itu doorstop dan ajukan pertanyaan yang kritis yang walaupun Prabowo mungkin agak tersinggung tapi sebagai Ya, orang yang akademisi intelektual dia mesti layani pertanyaan kritis itu. Lain ya. dengan Jokowi ya enggak tahu kok nanya saya itu juga soalnya itu bedanya di situ tuh. Oke, baik, Atau terima atau kasih. Gibran. Ya, ya. Gibran kan kalau ditanya langsung jawab, ya itu keinginan rakyat. Ya, apa yang timbul Ya, dari ya, cahaya leadership kalau ya, sekedar ya. ucapin 2 kalimat dangkal semacam itu. Ya, dan kalau ada memang ada buktinya tolong dilaporkan, kan begitu. Oke, baik Bung Rocky. Terima kasih ya. Oke, 0% kan kedunguan. Yes.